Wow guys, 17,000 pulau. Indonesia ni dah mempersatukan lah. Gitu. Dengan Pancasila tu. Korang yang tak subscribe tu, apa lagi? Tekan butang subscribe kat bawah tu cepat. Hi everyone, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Jadi terima kasih dah klik video. Yang baru lagi di channel ni, my name is Ayu. Kalau korang nak tengok Ayu banyak buat video untuk korang boleh do subscribe dulu, comment and like sebelum korang tengok video Ayu sampai habis. Okay, jadi untuk video kali ini Ayu akan lunaskan satu permintaan oleh subscriber saya yang dah komen kat video sebelum ni. Dia kata hari ini merupakan hari kelahiran Pancasila Indonesia. Jadi hari ini Ayu nak tengok video yang berkenaan dengan Indonesia, iaitu Ayu ambil dari channel Point. Channel Point ni dia setahun lalu Ayu rasa video ni sebenarnya. Okay, tu tak? Setahun lalu. Dan tajuk dia ialah mengagumkan Indonesia jadi perbincangan negara di dunia. Alright, jadi apakah perbincangan yang dia bincang tu tentang Indonesia? Jadi mari kita tengok video ini bersama, okey? 1, 2, 3. Tidak mungkin negara sebesar kita Indonesia ini bisa kokoh bersatu seperti ini kalau ideologinya berbeda-beda. Iya, betul. Rasa ideologi Pancasila itu harus ada. Kalau tidak, sekali lagi nggak tahu mau kemana kita. Betul. Dia kena ada dasar satu tu. Di dunia ini yang disebut itu agamanya seperti Indonesia, juga Beragam agama. di dunia manapun ada. Kita beruntung mempunyai Indonesia. Indonesia yang bisa menjadi referensi bagi negara-negara yang lain. Dan semua itu terjadi karena kita mempunyai Pancasila. Pancasila. 5 dasar. Ketika Indonesia membuat iri negara lain karena memiliki Pancasila. Nampak tu? Nampak tak? Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 simbol dekat jata negara yang burung Garuda ni. Dekat bawah tu nampak tak? Bhinneka Tunggal Ika. Okey, unik dia punya simbol jata negara dia. Ada 5. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Negara Indonesia yang memiliki banyak keberagaman seringkali menjadi perhatian dunia. Sebab dengan memiliki lebih dari 700 suku dan 1.100 bahasa lokal, Indonesia menjadi negara pemilik budaya terbanyak di dunia. Meskipun begitu, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia tetap mampu mempersatukan semuanya. Dan tentunya dengan asas Pancasila. Pancasila adalah sebuah karya besar para founding fathers bangsa Indonesia sebab dapat meracik sebuah ideologi jalan tengah di luar ideologi Islam dan sekuler liberal Barat, di mana ideologi ini tidak dimiliki oleh negara lain. Oleh sebab itu, banyak negara-negara lain yang mengamati perkembangan Pancasila, mengaguminya, dan bahkan sebagian lain ada negara yang ingin meniru ideologi Pancasila sebagai ideologi jalan tengah. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo pernah mengaku jika dari kunjungannya ke beberapa negara di Eropa, Asia, dan Timur Tengah, Pancasila selalu menjadi bahan perbincangan. Menurutnya, pengakuan beberapa negara menyebut Indonesia mampu dengan baik menyatukan 17.000 pulau dan keberagaman etnis dengan Pancasila. Wow guys, 17,000 pulau. Indonesia ni dah mempersatukan lah. Gitu. Dengan Pancasila tu. Sangat wow lah. Indonesia yang bisa menjadi referensi bagi negara-negara yang lain. Dan semua itu terjadi karena kita mempunyai Pancasila. Pengakuan itu saya dengar langsung dari pimpinan-pimpinan negara-negara besar dunia. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengatakan jika bangsa-bangsa lain merasa kagum dan iri terhadap suku Papua dekat Indonesia terhadap Indonesia karena memiliki banyak keberagaman, di mana hal itu tidak dimiliki oleh negara manapun di dunia. Tidak ada negara mana
Salah satu negara yang mengagumi akan Pancasila ialah Afghanistan. Menurut penasehat dan anggota eksekutif Dewan Tinggi Perdamaian Afghanistan, Abdul Hakim Mujahid, Indonesia mempunyai pondasi yang baik dalam menjaga keutuhan bangsa dengan mengedepankan moralitas dan pluralitas. Ia pun ingin belajar dan menerapkan hal itu di negaranya. Yes, certainly we have discussed the matter of peace and reconciliation in Afghanistan in regarding that great experience they have here in brotherly country Indonesia with in this country that they are living in harmony and tolerance and coexistence. How to learn all these things and give back to our country. Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Pancasila juga telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika. Sudah sepatutnya kita bangga memiliki Pancasila. Sebab Pancasila mampu menjadi perekat yang kuat bagi bangsa Indonesia yang sangat beragam. Salah satu wujud dari Pancasila ialah toleransi dalam hidup beragama. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia secara resmi telah mengakui 6 agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta membebaskan setiap warga negaranya untuk memeluk agamanya masing-masing. Sebagai generasi penerus bangsa, tidak ada salahnya kita berperilaku dan berjiwa Pancasila, yakni dengan saling menghormati kebebasan beragama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama manusia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tidak ada toleransi sedikit pun bagi yang mengganggu Pancasila. Wow, mengagumkan guys. Ya Allah. Sudah. Okey. Ya Allah, meremang tengok bila yang Pak Jokowi cakap takkan ada toleransi kepada sesiapa yang melanggar Pancasila. Macam memang satu Indonesia yang ada 17,000 pulau yang warga negara Indonesia berpegang kepada satu Pancasila. Iaitu dia ada lima tapi satu Pancasila lah, iaitu dasar negara tu. Dia ada 5 dasar dalam tu. Jadi satu ilmu baru kepada Ayu sendiri yang Ayu belajar, dia ada 5, tapi setiap satu ni Ayu kena research balik apa yang ada dalam dia punya dasar tu.